Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Pratama bersama dengan Devita Sari, Rizky Yoga Sebekti, dan Vincent Randy Kusuma dari kelompok 2. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas UAS untuk Welding Design Report dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Oke, lanjut. Isi dari presentasi kami hari ini itu merupakan pertama fuel storage tank, kedua welding method untuk fuel tank tersebut, terus metodenya dilanjutkan oleh WPS, dan pada bagian-bagian akhir akan mencegah welding defect dan terdapat kesimpulannya. Oke. Pertama, fuel storage tank. Sebelumnya kita harus mengetahui itu fuel storage tank itu sebenarnya merupakan apa. Nah, fuel storage tank ini merupakan tempat di mana itu diletakkannya itu bensin sebelum digunakan atau bahan bakar sebelum digunakan. Nah, jenis bahan bakar ini terdapat banyak sekali. Namun, sebelum bahan bakar tersebut digunakan harus ditampung terlebih dahulu pada tangki penimbun. Nah, tangki penimbun tersebut merupakan fuel storage tank. Kemudian ukuran tangki tersebut itu banyak variasinya dari ukuran tangki kecil sampai besar. Nah, namun tangki ini yang kami bahas itu merupakan tangki yang digunakan pada kapal berlayar dan ini pasti bakal terhubung dengan mesin. Dan kami pada hari ini akan membahas mengenai uh, cara pengelasan fuel storage tank ini. Oke, lanjut. Tangki yang kita gunakan merupakan tangki kapal dengan material aluminium 5083 dengan tebal plat 6 mm dengan weld type fillet dan aluminium padu seri 5083 merupakan salah satu jenis aluminium paduan dengan paduan utama magnesium sebesar 4,5%. Oke, lanjut. Cara pengelasan yang kami gunakan untuk fuel tank ini merupakan gas tungsten arc welding, di mana proses pengelasan itu yang menggunakan tungsten sebagai elektrodanya yang tidak terumpan atau tidak digunakan atau non consumable untuk menghasilkan las. Nah, daerah las ini dilindungi oleh gas pelindung yang biasa digunakan pada getah, yaitu gas mulia, argon, dan helium. Tapi untuk contoh yang ini kita menggunakan gas argon. Fungsi utama dari gas pelindung adalah melindungi logam gas dari kontaminasi udara luar. Di samping itu juga sebagai fluida pendingin elektroda tungsten. Oke, lanjut. Welding polaritas. Nah, welding polaritas merupakan penggunaan arus yang digunakan pada welding tersebut. Nah, ini berpengaruh gimana akan saya jelaskan. Bila arus yang digunakan elektroda negatif itu dan menggunakan arus DC, itu maka akan heat balance terdapat perbedaan di mana 70% kepanasannya akan diarahkan kepada base metalnya dan 30% pada ujung elektrodenya. Sedangkan pada yang di sini positif 30% akan diarahkan ke base metalnya, 70% akan diarahkan pada elektroda. Nah, sedangkan pada bagian yang AC itu heat balance-nya itu benar-benar betul-betul seimbang, di mana 50% itu pada base metal dan 50% pada elektroda. Penetrasinya untuk yang DC itu cukup dangkal atau narrow atau speed, sedangkan untuk yang pada yang positif itu dangkal namun cukup besar. Dan seperti yang contoh-contoh sebelumnya, untuk yang AC itu penetrasinya medium. Dan kapasitas elektrodnya untuk yang DC negatif itu bagus, yang DC positif itu kurang, dan yang AC itu cukup baik. Oke, lanjut. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan pada welding gas tungsten arc welding. Yang pertama merupakan welding torch, kedua elektroda, kemudian shielding gas, filler metal, dan power supply. Elektroda yang digunakan ini merupakan tungsten yang tersebut yang non consumable seperti yang dikatakan pada tadi. Oke, lanjut. Nah, ini dia penjelasannya. Elektroda yang digunakan pada pengelasan TIG adalah jenis elektroda tungsten yang berfungsi menciptakan busur nyala yang digunakan untuk mencarikan kawat, las, dan benda yang akan disambung. Artinya, tungsten ini sebagai elektroda bukan digunakan sebagai filler metal, melainkan sebagai bisa dibilang sebagai konduktor yang menciptakan busur nyala tersebut. Dan tipe-tipenya dapat terlihat pada tabel di bawah kanan ini, pure tungsten, thorium, dan lain sebagainya.
Lanjut. Lanjutkan oleh Devita. Oke, selanjutnya adalah metode dalam pengelasan. Yang pertama adalah preheat. Preheat itu adalah proses pemanasan awal yang dilakukan kepada material. Fungsinya untuk mengurangi kelembaban pada area pengelasan, kemudian mengurangi gradien temperatur karena perbedaan temperatur antara ujung material dengan kawah yang akan dilas atau material yang akan dilas. Selanjutnya, post-welding heat treatment. Untuk post-welding heat treatment ini tujuannya untuk mengurangi tegangan sisa akibat dari pengelasan. Proses ini membutuhkan panas pengelasan yang sedang berlangsung, jadi supaya tidak terjadi perubahan suhu dan tidak terjadi perubahan pada logam induk daerah kelasannya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengelasan, kita akan menguji dulu non-descriptive test-nya. Nah, di sini adalah pengetesan pada kawahan las yang tidak merusak kawahan las itu sendiri. Pertama ada penetran testing. Penetran testing ini adalah uji liquid yang digunakan pada kawah lasan. Cara ujinya dengan menggunakan liquid yang akan disemprotkan kepada area, kemudian apabila ada kerusakan, maka nanti setelah dibersihkan akan terjadi muncul retakan. Yang kedua ada visual optical testing. Di sini adalah secara visual, jadi kita melihat lebih dalam, lebih dekat tentang si kawahan lasnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Selanjutnya adalah radiologi testing. Ini menggunakan potensi sinar X-ray, benda uji akan menerima catatan filer. Jadi misalkan kita sudah melakukan uji coba pada radiologi testing dengan X-ray, nanti di sana di X-ray akan ada radioaktifnya sumber radiasi. Apabila terjadi kerusakan, nanti radiasinya akan berubah. Yang keempat adalah ultrasonik. Ini adalah pengujian menggunakan gelombang frekuensi. Nah, jika misalkan ada gelombang yang dialirkan ke kawahan las, nanti apabila si lasannya itu mengandung retakan, maka ultrasonic testingnya gelombangnya frekuensinya akan berbeda. Selanjutnya ada electromagnetic testing. Uji ini melakukan arus medan magnet yang dialirkan pada material sehingga terdapat elektromagnetik yang sudah standar atau belum. Yang terakhir adalah vacuum testing. Vacuum testing ini menggunakan pengujian yang dilakukan di atas lasan dan akan mendeteksi kebocoran akibat dari vacuum testing ini. Nah, vacuum testing ini dilakukan hanya pada welding yang sudah ditemukan tadi di penetran testing. Next. Dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan pada pengelasan fuel tank. Yang pertama ini ada proses penetran testing, yang dimana tadi sudah dijelasin oleh teman saya Devita, di mana terdapat cara kerjanya di gambar yang ada di kanan ini. Yang pertama itu pengaplikasian cairan penetran dengan cara disemprot, terus pembersihan cairan penetrannya, terus setelah pengaplikasiannya maka dilihatlah hasil dari penyemprotan penetran tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan sesi inspeksi atau identifikasi, yang dimana dari hasil semprotan penetran ini menghasilkan beberapa retakan. Nah, selanjutnya lanjut. Nah, yang kedua ini ada radiografi testing, yang dimana menggunakan sinar X-ray. Radioaktif ini digunakan sebagai sumber radiasinya. Nah, radiasi ini diarahkan melalui benda uji dan pada film atau detektor lainnya. Nah, radiografnya ini yang dihasilkan menunjukkan fitur internal dan kondisi fisik benda yang diujikan. Ketebalan benda uji dan perubahan densitas terlihat sebagai warna yang lebih terang atau lebih gelap pada film atau detektor. Ini adalah gambar pada uji radiografi. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Vincent. Oke, baik, saya akan menjelaskan PPS dari pengelasan ini. Jadi bisa kita lihat di sini welding process specification untuk pengelasan fuel tank. Karena belum disupport oleh PQR, maka WPS ini bisa disebut pre-qualified. Jika sudah dites melalui descriptive test dan sudah disertai oleh PQR,
maka WPS qualified. Jadi proses pengelasan yang kita lakukan adalah GTAW dengan tipe manual, jadi tidak menggunakan mesin. Tipe join design yang kita gunakan adalah corner join, dan posisinya fillet, dan tidak menggunakan backing. Arus yang digunakan adalah AC. Lalu untuk base metal, kita menggunakan aluminium dengan grade 5083. Ini aluminium yang cocok karena densitasnya yang rendah dan cukup kuat. Untuk elektrodanya, kita menggunakan tungsten Borni dan ukuran diameter 10 mm. Dan untuk filler metalnya, kita menggunakan filler metal tipe ER5356. Ini cocok untuk aluminium 5083 yang kandungannya aluminium dan sedikit magnesium. Lalu untuk shielding gasnya kita menggunakan argon dan komposisi argon 100%. Karena dari penggunaan gas argon ini busurnya lebih stabil dan cipratannya juga lebih sedikit. Lalu untuk preheat, untuk mencegah gas porosity, kita temperatur minimalnya 50 derajat Celcius dan maksimalnya 150 derajat Celcius. Ini merupakan detail dari pengelasannya. Bisa kita lihat pada tabel sini. Ini merupakan salah satu referensi kenapa kita menggunakan gas argon. Karena untuk pengelasan GTAW dan untuk polaritasnya AC sangat cocok untuk pengelasan aluminium alloy. Kalau ini merupakan tipe-tipe dari elektroda tungstennya. Kita menggunakan pure tungsten karena tidak ada radioaktifnya dan cocok untuk pengelasan AC untuk aluminium, magnesium, dan alloynya. Nah, ini merupakan daftar tabel untuk mengetahui variabel-variabel yang digunakan pada pengelasan GTAW. Itu tabel QW256 dan QW256.1. Lalu dilanjutkan untuk penjagaan welding defect. Silakan. Jadi yang kelima ini adalah bagaimana kita mencegah welding defect-nya. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan pengelasan aluminium, terutama kita harus membersihkan permukaan aluminium itu sendiri yang akan dilas, di mana lapisan tipis aluminium ini yang lambangnya Al2O3 yang memiliki temperatur lebur sekitar 2050 derajat Celcius dapat menyebabkan kegetasan di kampu lasan atau weld metalnya apabila tidak dibersihkan. Yang kemudian yang kedua kita masukkan panas tertentu dan faktor parameter ini dipengaruhi oleh arus, tegangan, dan kecepatan lasnya, serta jenisnya lapi untuk pengelasan dengan proses oxy-acetylen. Yang ketiga itu adalah pemilihan kawat lasnya, di mana yang sudah dijelaskan oleh Vincent tadi itu filler metal yang sangat cocok untuk pengelasan pada bagian fuel tank kapal ini. Yang keempat itu adalah gas pelindung harus baik, terutama dalam melindungi masuknya gas hidrogen yang mengakibatkan porositas, kecepatan pengelasan, dan penentuan jenis sambungan lasnya. Oke, lanjut. Kesimpulan dari tugas akhir ini pada pengelasan fuel tank, yang pertama itu pengelasan pada fuel tank harus dilakukan secara hati-hati dengan perhitungan yang tepat dan sesuai dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil pengelasan yang ada dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran pada fuel tank. Kemudian untuk mencegah resiko manufaktur, sebaiknya tangki pada fuel tank ini dikosongkan sepenuhnya. Yang terakhir ini metode GTAW ini kita bilang sangat cocok untuk pengelasan fuel tanknya dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan di atasnya. Mungkin pada tugas akhir ini disarankan dari kelompok kami, yang pertama itu dalam memanufaktur fuel tank atau memanufaktur sebuah alat itu harus dilakukan beberapa kali uji ketahanan untuk mencegah kebocoran pada tangki utamanya atau pada manufaktur alat lainnya.
Yang kedua itu metode pengelasan fuel tank ini lebih baik dilakukan untuk tangki dengan storage yang kecil karena dengan beberapa pertimbangan yang sudah ada. Oke, lanjut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tugas akhir kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.